Kita bersyukur kita masih bisa berkumpul bersama hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang ikut Tuhan itu dijadikan menjadi komoditas untuk meraih apapun yang dia inginkan. Ya, banyak orang bertuhan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Sehingga banyak orang merasa menerima sesuatu dari Tuhan padahal tidak. Ya, firman Tuhan, saudaraku, menjelaskan bahwa berkat-berkat secara umum, berkat-berkat umum, berkat umum itu maksudnya apa? Ya, hujan, matahari, yang firman Tuhan katakan, baik orang jahat, orang baik, sama-sama mendapat hujan, sama-sama mendapat matahari. Demikianlah Bapamu yang baik memberi berkat kepada semua orang. Itu bicara berkat umum. Ya, makanya lihat Bapak Ibu, yang bisa makan, yang bisa kaya, yang bisa punya uang, yang bisa sukses di bumi, bukan hanya orang Kristen. Benar kan? Iya kan? Karena itu berkat umum. Makan, minum, memiliki fasilitas yang ada di dunia itu umum. Maksudnya apa? Itu bukan berkat khusus, dan itu bisa dimiliki orang tanpa jadi orang Kristen. Benar nggak ya? Atau apa? Kita punya tetangga kalau bukan Kristen langsung melarat gitu. Saya punya tetangga, benar ya? Bukan orang Kristen kaya, iya kan? Ada banyak yang bukan orang Kristen jadi pejabat, iya kan? Dari pejabat, dari petinggi. Dan sebaliknya ada banyak orang Kristen makan saja susah, yang bukan Kristen makan nggak susah. Jadi artinya kita harus memahami kenapa kita mengiring Tuhan. Kekristenan tidak boleh dijadikan menjadi alat untuk meraih berkat-berkat yang secara umum dimiliki, bisa diraih oleh siapapun. Kalau yang kita kejar berkat umum, kita bukan umat pilihan. Umat pilihan itu khusus, namanya saja pilihan. Ada berkat khusus, ada panggilan khusus, ada tujuan khusus yang dimana non umat pilihan tidak memilikinya. Jadi status kita sebagai umat pilihan jangan sampai disamakan dengan hal-hal yang sebenarnya bukan yang pilihan. Kalau soal berkat jasmani, kalau soal kesuksesan di bumi, siapapun bisa meraih asal dia bekerja keras dan punya potensi, punya kemampuan untuk itu. Tetapi saudaraku, ada panggilan khusus. Minggu kemarin kita dengar firman Tuhan bahwa kita dikaruniakan bukan hanya percaya, tapi juga menderita untuk Dia. Salah satu karunia khusus yang diberi kepada orang Kristen adalah penderitaan mengikut
Firman yang berkata, mana yang miskin diberkahi, lumbung yang kering diisi. Benar? Yang bangkrut dibelikan, yang sakit disembuhkan. Oh, yang begitu pasti ramai. Padahal soal sembuh, soal lumbung berisi, soal dari miskin jadi kaya, tidak perlu jadi orang Kristen. Saya kasih tahu, soal lumbung yang kering berisi, dompet yang tidak ada uang jadi berisi, sakit yang sembuh, sakit dari sembuh, itu bukan, tidak perlu jadi orang Kristen untuk meraih itu. Tapi ada panggilan, ada karunia yang harus sungguh-sungguh dimengerti, dipahami oleh orang Kristen. Kepadamu dikaruniakan bukan hanya percaya, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Amin. Saya nggak sedang bilang begini Bapak Ibu, lalu pulang dari sini kita menyiksa diri kita. Yang seperti orang kalau ada sebuah komunitas biasanya kalau hari kematian saudaraku, mereka akan dengan sengaja melukai tubuhnya. Lalu dibikinlah seperti Tuhan Yesus yang melewati Via Dolorosa sampai ke Golgota. Lalu dilukailah tubuhnya, benar-benar dilukai sampai berdarah. Supaya apa? Supaya ikut merasakan penderitaan Tuhan. Itu bukan ikut merasakan penderitaan dan bukan ikut menderita untuk Tuhan. Itu konyol. Karena ada orang yang lebih dari situ hanya untuk membela keyakinannya. Benar? Ada orang yang bukan orang Kristen yang mati pun mau demi keyakinannya. Bukan hanya sekedar melukai tubuhnya. Nah kalau kita lihat saudaraku, yang kemarin bom mulai dari Makassar segala macam, itu bukan orang Kristen, tapi berani menyerahkan nyawanya demi keyakinannya. Bukan seperti itu saudaraku. Bagaimana penderitaan yang Yesus alami, kita harus belajar. Bukan menyiksa diri seperti itu. Tapi setiap orang Kristen harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Amin. Setiap orang Kristen tidak ada yang tidak boleh ikut menderita. Semua harus ikut menderita. Pak, kok jadi begini Pak? Emang Tuhan gak senang Pak kalau kita senang? Kok diajak menderita Pak? Soalnya kalau kita gak menderita, gak tobat. Kalau kita gak menderita seperti Kristus, tidak ikut jejak Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi sama seperti Kristus. Dan kita mau lihat itu konsekuensi. Kalau kita mau menerima panggilan ini, konsekuensinya adalah kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Siapapun di antara kita yang mungkin berkata, tapi saya tidak menderita Pak, senang-senang aja tuh Pak. Kamu menghindari penderitaan. Kenapa saya tidak menderita Pak? Saya punya banyak uang Pak, saya masih cukup Pak, semua kebutuhan saya, jadi saya tidak menderita Pak. Penderitaanmu harus memikirkan orang lain. Kalau orang memikirkan kesenangannya, dia hanya pikir rasa cukup untuk dirinya, di luar itu bukan urusannya. Kamu tidak mengambil penderitaan dalam Kristus karena kamu tidak memikirkan orang lain di luar dirimu. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini ada banyak pemberitaan bahwa seolah-olah ikut Tuhan itu mencari kesenangan di bumi, seolah-olah ikut Tuhan itu adalah mencari kebahagiaan di bumi, itu bukanlah Injil yang sejati. Injil yang sejati yang dibawa oleh Tuhan Yesus, beritanya jelas. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Jika kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Jika kau mau ikut aku, lepaskan dirimu dari segala milikmu,
bilang juga tidak ada gunanya. Bukan itu esensi dari berita kebenaran yang Yesus bawa. Berita kebenaran yang Yesus bawa adalah tidak ada gunanya kau memiliki seisi dunia kalau jiwamu binasa. Berarti berita Injil, esensi dari Injil, kebenaran yang Yesus bawa adalah keselamatan jiwa. Amin. Bukan yang lain. Terlalu mudah bagi Tuhan memulihkan keadaan ekonomi bangsa Israel pada saat itu. Apakah Tuhan pulihkan? Sampai Tuhan Yesus naik? Tidak. Orang salah paham, dikira Yesus datang untuk memulihkan kerajaan Israel secara fisik. Dikira Yesus datang untuk memulihkan perekonomian. Dia tidak tahu 7 gulungan kitab sudah ada di tangan anak domba. Satu demi satu dibuka. Kejadian demi kejadian akan terjadi menuju akhir dari dunia ini. Jadi bukan kekristenan itu Bapak Ibu, bukan kita yang disenangkan, tapi siapa? Allah. Ikut Tuhan bukan cari kesenangan di bumi, kesenanganmu nanti di sorga. Di sini kita diproses sampai kita mengenakan karakter Yesus. Lukas 22 ayat 39 sampai 44. Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 44. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Kalau sudah, baiklah. Saya bacakan, Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selembar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudaraku, Taman Getsemani adalah taman pergumulan puncak Tuhan Yesus. Di Taman Getsemani lah Tuhan Yesus berkata, jikalau boleh ya Bapa, lalukan cawan ini. Di Taman Getsemani lah Yesus sempat menawarkan keinginannya kepada Allah, keinginannya kepada Bapa, jikalau boleh lalukan cawan ini. Di Taman Getsemani lah Tuhan Yesus merasakan sebuah tekanan yang begitu berat. Bagaimana mau menyenangkan Bapaknya? Di Taman Getsemani dia bergumul dan berkata, jikalau boleh. Di sini kita lihat Yesus pun punya kehendak. Dia mencoba mengutarakannya kepada Bapaknya. Jikalau boleh lakukan, tapi jangan kehendakku. Saya mengerti dan semua kita pun tidak ingin menderita. Kita berkata, jikalau boleh Tuhan, aku tidak ikut jalan ini. Ada jalan lain tidak? Jikalau boleh Tuhan, aku tidak mau ini. Ada yang pilihan lain tidak? Tapi Yesus berkata, jangan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus berkata itu bukan dalam keadaan enak. Bahkan Alkitab menceritakan yang kita baca, saking beratnya tekanannya, pembuluh darahnya saudaraku pecah, sehingga keringatnya pun
seperti tetesan darah. Disitulah dia antara memilih menyenangkan dirinya atau menyenangkan Bapaknya. Kekristenan adalah perjuangan menyenangkan Tuhan. Jadi kekristenan bukan bicara aku senang, aku mengikut dia supaya aku disenangkan. Kekristenan yang dewasa bukan bagaimana kita disenangkan. Kekristenan yang benar dan dewasa adalah bagaimana aku menyenangkan Tuhan sekalipun aku kehilangan kesenangan. Kekristenan itu perjuangan menyenangkan Tuhan. Seperti lagu yang berkata, menyenangkanmu, senangkan. Banyak orang Kristen ikut Tuhan hanya untuk mencari kesenangan diri sendiri. Yohanes 6 ayat 26 berkata, kamu mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Maksudnya apa? Sebenarnya kamu bukan mau ikut aku. Kamu mau cari keuntungan. Kamu ikut aku untuk hal jasmani. Kamu ikut aku untuk hal dunia ini. Kalau kamu ngerti bagaimana ikut aku, kamu pun akan meninggalkan aku. 12 murid, 1 mengkhianat, 11 hampir-hampir mengkhianat. Sempat mengkhianat kan? Benar kan? 1 mengkhianati, menyerahkan Yesus. Petrus, yang lain semua kemana? Tidak ada satu murid pun yang tidak lari waktu Yesus ditangkap. Padahal dalam Yohanes 6 itu diceritakan banyak orang mengikuti dia. Benar gak? Banyak orang mengikuti dia. Untuk apa? Karena kamu telah makan roti dan kenyang. Kamu kira itu tujuanku datang? Manusia ini kesenangannya apa? Apa kesenangan manusia? Cuma satu kesenangan manusia, kalau dia mendapatkan keinginannya. Benar gak? Makanya lihat kalau cewek itu pengen nikah, itu dapat jodohnya itu senang banget. Kenapa? Ya keinginannya terpenuhi. Kalau ada orang pengen duit, dapat duit senang banget. Kenapa? Keinginannya terpenuhi. Bener gak? Iya. Ada orang nganggur, ngelamar, dapat kerjaan, senang banget dia. Kenapa? Keinginannya terpenuhi. Jadi kesenangan manusia adalah keinginannya terpenuhi. Makanya lihat manusia itu yang diperjuangkan apa? Bagaimana keinginanku terpenuhi? Bagaimana hasratku terpuaskan? Bagaimana nafsuku terpuaskan? Bagaimana keinginanku terpenuhi dan bisa teraih? Tapi bukan kesenangan Tuhan. Kesenangan Tuhan itu apa? Kesenangan Tuhan adalah bagaimana kau meninggalkan kesenanganmu lalu mengenakan kesenangan Tuhan. Kita sudah jatuh dalam kodrat, dalam dosa, sehingga kita sudah memiliki kodrat dosa. Kita cenderung memikirkan diri sendiri. Banyak orang Kristen hari ini ke gereja ngapain? Ya, makanya seperti lagu kita yang tadi, saudaraku. Dulu kita anggap itu lagu biasa saja, tapi kalau saudara salah mengerti lagu itu bisa fatal akibatnya. Berilah yang baik, berilah yang baik, ya kan? Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apalagi? Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selama. Nah, gara-gara lagu ada Tuhan balaskan, dia kasih banyak. Masalahnya nggak dibalas. Kan banyak hari ini orang memberi ke gereja supaya dibalas Tuhan berlipat kali ganda. Benar kan? Apalagi dia pakai ayat 30, 60, 100 kali lipat. Itu dipakai untuk persembahan uang. Itu kan bukan berlipat kali ganda soal persembahan uang. Itu berlipat kali ganda soal firman
Seperti lagu yang berkata begini, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, ya hanya memberi tak harap kembali, ya kan? Bagai sang surya menyinari dunia. Lebih bagus lagu itu. Iya kan? Orang Kristen hari ini dikira itu Tuhan itu bank. Nanti lo diberkati lo 30, 60, 100 kali lipat. Masa ya? Ya udah tak kasih 100.000. Tunggu punya tunggu. Nah, kalau 30 kali lipat 100.000 berapa? Bahkan kita tidak boleh menghitung-hitung apapun, karena kita sudah dibeli. Hidup kita bukan milik kita. Hidup kita bukan untuk kita. Semua yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, tanpa ada motivasi apapun selain hanya ingin mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Banyak orang yang Kristen hari ini mencari kesenangan diri sendiri. Dari dulu, saudaraku, Yesus sudah mati pun, dia sudah bangkit. Waktu dia muncul, masih ada yang nanya muridnya, kapan kau memulihkan bangsa Israel? Kamu belum mengerti. Kamu tidak perlu tahu kapan waktu dan saatnya, kata Tuhan Yesus. Aku datang ke sini bukan untuk membangun kerajaan di bumi. Waktu Yesus di pengadilan, dia ditanya, benar? Kamu raja? Mana kerajaanmu? Yesus tahu apa? Kerajaanku bukan dari sini. Kerajaanku bukan dari dunia. Kerajaanku bukan di bumi. Jadi aku datang kalau gitu mau ngapain? Saya ingin memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Karena hanya mereka-mereka yang layak yang akan kubawa kepada kerajaanku kelak. Kenapa kau harus bawa? Karena dunia ini akan saya akhiri. Akan diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru, di mana saya akan memerintah sebagai raja. Jadi kalau hari ini orang Kristen tidak mengerti ini, saudaraku, kita mau belajar. Padahal seharusnya menyenangkan Tuhan adalah perjuangan satu-satunya dalam mengikut Yesus. Menyenangkan Tuhan perjuangan satu-satunya dalam mengikut Yesus. Tuhan berkata, jangan kehendakku. Demi menyenangkan Tuhan, demi menyenangkan Bapa, aku rela melepas semua kesenangan. Bukankah pengikut Kristen itu pengikut Yesus? Para kalau Kristen itu pengikut Yesus, berarti dia harus mengenakan hidup Yesus. Barang siapa ada dalam aku, yang wajib hidup sama seperti aku hidup, kata Tuhan Yesus. Berarti bagaimana Yesus menyenangkan Bapaknya? Dia mengabaikan kesenangannya sendiri. Bahkan dikatakan dia rela mati, dia rela menderita, bahkan mati di kayu salib. Demi apa? Kesenangan Bapaknya, kehendak Bapaknya. Dia nggak peduli dia mau dapat kesenangan atau tidak. Dia nggak peduli dia mau disenangkan atau tidak. Dia rela menderita demi menyenangkan Bapaknya. Hidup yang sama, nilai yang sama harus dikenakan oleh orang Kristen, bahwa dia rela kehilangan kesenangan demi menyenangkan Tuhan. Itu kekristenan yang sejati. Jangan cari dan fokus bagaimana kau nyaman dan senang di bumi. Guru, aku mengikut kau. Benar kau mengikut aku? Iya, serigala punya liang, burung punya zarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Maksudnya apa? Kau mengikut aku, jangan cari kenyamanan di bumi. Kau mengikut aku, jangan cari kesenangan di bumi. Tempat meletakkan kepala pun, maksudnya serigala lebih tenang daripada pengikutku. Burung lebih tenang daripada pengikutku. Kalau kau mengikut aku,
Serigala lebih tenang dari hidup. Burung lebih nyaman dari hidup. Waduh, apakah ini gampang? Tapi selama ini kita diberitakan firman yang membuat kita merasa bahwa di dunia ini ada Firdaus, bahwa di dunia ini ada kebahagiaan sejati, sehingga kita kelabakan menghadapi ujian hidup. Sehingga orang Kristen tidak siap dengan realitas hidup. Kenapa? Diajarkan kenyamanan di bumi, Firdaus di bumi, kesuksesan di bumi. Tidak diajarkan ikut Yesus. Serigala lebih nyaman, burung lebih nyaman. Masih mau ikut aku? Aduh, makanya ikut Yesus itu dibutuhkan keberanian, kehilangan apapun. Kalau bicara begini kan enak Bapak Ibu, benar kan? Tapi begitu menghidupinya, aduh. Makanya saya bikin satu lagu dari perenungan. Betapa mudahnya berkata percaya. Iya kan? Lagunya sudah beredar di kalangan DPS Road Kebenaran. Mudah-mudahan seminggu ini dihafal supaya kita nyanyikan. Ya, kamu percaya Tuhan? Bapak nggak lihat apa? Aku rajin gereja, masih Bapak ragukan. Percaya Pak. Betapa mudahnya berkata percaya. Aduh, saya pun merenungkan, iya Tuhan, gampang sekali bilang aku percaya. Tapi kenyataan tidak seperti pengakuan. Aduh. Berat ini. Berat, tapi bukan tidak bisa bersama Tuhan. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalau begitu, murid-muridnya bilang, kalau begitu siapa dong yang diselamatkan? Karena anak muda yang baik itu, yang telah melakukan hukum Taurat itu, gagal ikut Yesus kan? Lalu murid-muridnya gempa, kalau begitu siapa dong diselamatkan? Maksudnya begini, orang sebaik ini. Lalu Yesus bilang apa? Bagi manusia ini mustahil, bagi Allah tidak. Jadi proyek Tuhan Yesus ini sebenarnya itu proyek kemustahilan. Coba, mustahil cuma satu jalan. Apa jalannya? Bagi Allah tidak mustahil kalau kau. Amin. Kalau kau bersedia, anak muda itu nggak bersedia. Seberapa bersedianya kita itu menentukan kemustahilan ini menjadi tidak mustahil. Menyenangkan Tuhan perjuangan satu-satunya, memiliki pikiran perasaan Kristus dalam segala hal, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini hendaknya jangan jadi slogan-slogan, harus sering dibicarakan, harus sering diutarakan, sering dibaca. Kalau cuma sekali seminggu dengar khotbah begini, sering baca, sering dengar, supaya makin lama makin mudeng. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Firman Tuhan berkata, milikilah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Maksudnya memiliki pikiran dan perasaan Kristus itu apa? Pikiran kita harus sesuai pikiran, harus seperasaan, sepikiran. Kalau seperasaan, sepikiran dengan Kristus, pasti kita akan hidup bertindak sesuai kehendak. Kita tidak boleh punya kepentingan apapun. Orang Kristen tidak boleh punya kepentingan apapun, tidak boleh punya proyek apapun selain satu. Apa itu? Melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh mengayahi, baik dimanapun kita ada, perjuangan kita melakukan kehendak Bapa. Semangatnya, kehendaknya berhenti, tidak dipenuhi demi satu hal, yaitu melakukan kehendak Bapa. Jadi kekristenan adalah mengenakan hidup Yesus. Kenapa? Karena kekristenan adalah menyenangkan Allah, sama seperti Yesus yang menyenangkan Bapanya. Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34,
Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti makanan orang Kristen yang mengenakan hidup Tuhan Yesus apa? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Waktu Yesus bicara ini, saudaraku, kepada orang-orang itu, dia belum menyelesaikan pekerjaannya. Dia belum menyelesaikan tugasnya di bumi yang diberikan Bapa kepadanya. Nah, hari ini Yesus sudah menyelesaikan. Kita yang iring Yesus, kita yang ikut Yesus, yang menamakan diri Kristen. Karena Kristen itu artinya seperti Yesus. Kita harus melakukan hal yang sama dan berkata, bertindak hal yang sama, bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Yesus berkata juga, saudaraku, yang tadi bukan kehendakku melainkan kehendak. Apa yang kita baca dari ayat tadi dalam Lukas itu, bagaimana kita lihat Yesus mengabaikan kesenangan diri sendiri demi menyenangkan Tuhan. Amin. Jadi ingat Bapak Ibu, kita punya banyak pekerjaan, kita punya banyak hal yang harus kita lakukan. Kita banyak hal yang, jangan bilang saya bisa bikin apa. Kita bisa melakukan apa? Banyak hal demi kesenangan Tuhan. Jangan pikirin kesenanganmu, ibu Tuhan. Orang yang memikirkan kesenangannya itu bayi. Orang yang memikirkan kesenangannya itu anak kecil. Kalau orang sudah dewasa, dia pikirkan adalah bagaimana menyenangkan bapaknya, bagaimana menyenangkan orang lain, bagaimana dia bisa berguna bagi orang di luar dirinya, bagaimana dia bisa bermanfaat. Orang yang dewasa dalam Tuhan tidak memikirkan bagaimana dia senang, tapi bagaimana Allah disenangi. Jadi dia nggak pikirkan lagi bagaimana supaya saya senang. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat jiwa kita tergores, hati kita terluka, itu kesempatan bagi kita menyenangkan Tuhan. Amin. Kesempatan menyenangkan Tuhan, walaupun kita harus terluka. Kehidupan yang menyenangkan Tuhan itu adalah mengabaikan kesenangan sendiri demi menyenangkan Tuhan. Orang Kristen yang dewasa harusnya kesenangannya cuma satu. Apa itu? Menyenangkan Tuhan. Jadi kalau orang Kristen yang dewasa, dia harus gelisah. Dia tidak boleh memiliki damai kalau Tuhan tidak disenangkan dalam hidup. Orang Kristen yang benar, dia tidak akan senang punya apapun. Dia tidak akan senang punya harta berlimpah. Dia tidak akan senang punya jabatan tinggi kalau dia tidak menyenangkan Tuhan. Jadi orang Kristen yang benar itu hanya punya satu kesenangan, yaitu menyenangkan Tuhan, bukan diri sendiri. Selama ini banyak orang Kristen, dia bersenang-senang dengan dirinya sendiri. Dia bersenang-senang untuk dirinya sendiri. Dia bersenang-senang karena dia mendapat keinginannya sendiri. Dia lupa kesenangan orang Kristen yang sebenarnya adalah hidupnya menyenangkan Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan adalah mengenakan hidup Tuhan Yesus. Hidup yang menyenangkan Tuhan adalah memberi hidup seluruhnya, sepenuhnya, tanpa sisa kepada Allah. Itu sebabnya orang yang menyenangkan Tuhan itu yang dia lakukan apapun untuk menyenangkan Tuhan. Termasuk apa? Termasuk rela kehilangan kesenangan diri sendiri. Atau yang sama dengan Alkitab bilang, kehilangan nyawa. Apa sih maksudnya Matius 10 ayat 39 itu kehilangan nyawa? Kehilangan nyawa itu bukan begini. Saudara lalu sok berani, sok petantang-petenteng nantang orang. Aku siap yang berani. Aku siap mati. Aku siap kehilangan nyawa.
Bukan itu maksud kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa di situ seperti yang sudah sering saya bilang, nyawa di situ dalam bahasa aslinya disebut suke. Suke itu artinya jiwa. Jadi kalau dibahasakan sederhana, kehilangan jiwa. Yesus datang untuk keselamatan jiwa. Kita ikut Yesus harus kehilangan jiwa. Maksudnya apa? Kehilangan nyawa. Karena nyawa manusia itu, kesenangan manusia itu ada di jiwanya, seleranya ada di jiwanya. Semua keinginan kehendak ada di jiwanya. Jadi rusaknya hidup seseorang itu tergantung jiwanya. Jadi orang kalau mau ikut Tuhan harus kehilangan kesenangan, kehilangan keinginan, kehilangan kehendak. Di dalam jiwa lah ada keinginan, di dalam jiwa lah ada kehendak. Jadi orang mau ikut Tuhan harus kehilangan jiwanya, kehilangan seleranya, kehilangan keinginannya. Barulah orang ini akan mendapatkan nyawanya, akan mendapatkan jiwanya yang baru di nanti, jiwa yang benar dari Tuhan. Orang yang kehilangan nyawa karena aku, kata firman Tuhan kan, karena aku akan mendapatkannya. Mendapatkannya itu apa? Nyawanya. Kehilangan diri sendiri, kehilangan keinginan sendiri, kehilangan selera sendiri. Karena aku, kau akan mendapatkannya. Tapi hari ini ada banyak orang demi dunia ini dia rela menggadaikan jiwa. Dia rela seleranya jadi duniawi. Jadi duniawi. Iya kan? Coba orang-orang duniawi itu dia pakai apa ayat apapun di Alkitab itu selalu ujungnya ke duniawi, jasmani. Dia bicara Abraham, dia bicara berkat jasmani. Iya kan? Ya enggak? Bicara ambil ayat apapun ujung-ujungnya ke uang, ujung-ujungnya berkat jasmani. Padahal kalau bicara Abraham, kalau di cross check dengan kehidupan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, maksudnya apa? Oh, dari kehidupan Abraham lah kita tahu bahwa dunia ini hanya tempat sementara. Amin. Sama seperti Abraham karena imannya jadi pengembara. Kalau dengar Abraham itu jangan berkat melimpah susu dan madunya. Jadi pengembara. Rupanya lewat Abraham kita tahu dunia tempat yang kita tuju bukan di bumi. Amin. Iya. Makanya ada lagu berkata, di sini ku hanya sementara. Iya kan? Iyalah, itu produk-produk GPI seluruh kebenaran harus dinyanyikan sering-sering. Di sini ku hanya sementara. Benar nggak? Ada yang di sini selama-lamanya? Kalaupun betah di sini, Tuhan gulung juga. Gulung udah habis. Masih betah aja, gulung. Rumahku. Kalau dia musik saya nyanyi. Kan kalau direkam dengan live kan lain auranya ya. Iya ya. Kadang-kadang orang penyanyi itu loh, sudah rekamannya bikin konser masih tetap aja ikut. Kenapa? Lain. Padahal kadang-kadang lebih bagus suara rekamannya. Iyalah. Ya kalau nyanyi sih lebih bagus rekamannya karena di sini ada kembangnya kemarin. Situ ada kembang. Iya kan? Yang nyorot istri saya ibu gembala. Jadi saya pun lebih semangat, lebih manis kan nyanyinya. Iya kan? Apalagi sebelum saya nyanyi dia bilang, istri saya bilang semangat lah. Yes, gitu. Ya, makanya Pak Ritono cepat-cepat main musik. Iya. Jadi biar kita bisa nyanyi bareng-bareng. Kalau lihat Daud, yang diingat apa? Kalau belajar dari Daud apa? Bukan narinya. Daud sekali doang nari diceritain, bener nggak? Jangan lihat narinya, yang dilihat apanya? Kasihnya kepada Tuhan.
sana. Ujungnya, puncaknya adalah Yesus. Puncaknya itu Yesus. Bagaimana Yesus memperagakan kehidupan di bumi sampai dia naik ke surga. Itulah esensi dari Alkitab kita. Iya. Kehilangan nyawa, saudara. Kehilangan kesenangan sendiri demi aku karena Tuhan. Kata Tuhan, karena aku, berarti demi kesenangan Tuhan kita harus rela kehilangan kesenangan. Jangan marah, jangan kesal kalau kesenanganmu direnggut karena Tuhan. Jangan marah, jangan kesal cita-citamu, keinginanmu direnggut karena Tuhan. Kamu harus kehilangan nyawa demi aku. Kamu mendapatkan. Aduh, dunia ini gak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Jangan kau pikir aku gak berkesempatan senang deh. Temanku dulu seumuran denganku udah senang hidupnya, gue kapan ya? Gak, kau salah paham ibu Tuhan. Pasti kau salah paham ibu Tuhan. Kau belum tahu ikut Tuhan Yesus itu dia bilang apa? Kesenanganmu, hartamu bukan di sini. Kesenanganmu nanti. Amin. Jadi gadis-gadis, ibu-ibu yang menderita ikut Tuhan hari ini harus menunda, bahkan bila tidak penting harus memotong segala hal yang memang tidak perlu. Dan itu membuatmu menderita karena dilepas dari jiwamu yang sudah melekat. Sakit. Tapi kata Tuhan, karena aku kamu akan mendapatkan. Amin. Suami yang menderita, istri yang menderita karena Tuhan. Sakit. Harus hidup dalam kebenaran. Karena aku kau lakukan itu kamu akan mendapatkannya kata Tuhan. Jangan berlaku, kamu tidak akan pernah menyesal menderita karena Tuhan. Karena kau lihat dunia hari ini seolah-olah kapan bagaimana ya. Tapi saya mau beritahu orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh membayar seberapapun harganya, memberi diri seberapapun yang Tuhan minta, memberi tanpa sisa, menderita mengalami banyak hal oleh karena Tuhan. Saya beritahu kamu tidak akan pernah menyesal ketika kamu nanti bertemu Tuhan Yesus dalam kedatangannya yang kedua kali. Disitulah kau akan bilang, waduh, waktu dulu kau menderita ikut Tuhan, setelah kau ketemu Tuhan Yesus, dunia ini begitu kecil dalam segala penderitaannya. Jangankan penderitaanku, penderitaan seluruh dunia pun rupanya begitu kecil dibanding Tuhan Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, penderitaan sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Waktu kita ketemu Tuhan Yesus nanti, aduh kamu akan bilang, aduh, tidak ada apa-apanya penderitaan saya dulu dibanding kemuliaan hari. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 7-10, saudaraku. Coba kita buka sebentar. Dikatakan begini. Saya bacakan, kita perhatikan baik-baik. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan percaya. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus, saudaraku, seorang ahli Taurat yang dihormati, seorang pemimpin ahli Taurat, seorang yang pintar
ingat, baik pengetahuan, baik kedudukan, baik harta, tidak ada gunanya dibanding Kristus. Orang Kristen harusnya mengerti hal ini. Kekristenan bukan menganggap dunia ini berharga. Kekristenan adalah menganggap dunia tidak artinya karena Kristus. Amin. Jadi kalau datang gereja ikut Tuhan cari-cari yang jasmani, coba renungkan lagi kekristenan kita. Ya, kalau hanya sekedar kaya, sekedar apa, sekedar punya itu udah. Bekerja keras, kau bisa jadi pengusaha. Loh, kalau begitu Pak, boleh nggak jadi pengusaha? Boleh. Jadi pengusaha, kalau boleh jadi pengusaha semua kita. Benar nggak? Supaya kita bisa beli ruko dari sini ke ujung sana. Tapi jangan merasa engkau kaya, karena semua yang kau miliki milik Tuhan. Amin. Ntar juga selesai semua, habis kita tinggal. Lalu dia katakan apa? Ayat 9. Ayat 8. Oleh karena dialah aku melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini seperti gurunya. Untuk mendapatkan Kristus harus melepaskan semuanya. Paulus juga mengajarkannya. Ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini kekristenan yang sejati. Yang ku kehendaki. Jadi kalau kita Kristen sejati, kita berkata seperti Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, Yesus maksudnya, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dengan apa? Dalam penderitaannya. Coba, Paulus yang sudah enak, sudah senang. Aduh, sudah senang dia. Tapi dia bilang, aku mau bersekutu dengan penderitaan Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Bersekutu dengan penderitaan Tuhan Yesus. Misi yang ada dalam Tuhan Yesus, aku juga mau pikul. Amin. Kalau Yesus membawa visi dari Bapa, aku juga membawa visi yang sama. Yesus menyelesaikan tugasnya, aku juga menyelesaikan tugasnya. Itu sebabnya Paulus berkata di akhirnya, saudaraku, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, dan aku telah mencapai garis finish. Kata lain dari garis finish apa? Yang Yesus katakan apa? Sempurna, selesai, finish. Jadi Paulus sebenarnya sedang mengatakan, aku telah menyelesaikannya dengan sempurna. Sama seperti Tuhan Yesus menyelesaikan dengan sempurna tugas yang Bapa berikan. Aku juga menyelesaikan tugas dari Tuhan Yesus dengan sempurna, finish, selesai. Aku mau merasakan apa yang Yesus rasakan. Aku mau mengemban apa yang Yesus emban. Aku mau memiliki persekutuan dalam penderitaan. Itulah kekristenan yang sejati. Jadi kekristenan yang sejati, kekristenan yang benar adalah bagaimana menyenangkan Tuhan, bukan bagaimana menyenangkan diri sendiri. Itu sebabnya ikut Tuhan bukan cari kesenangan, tapi justru mengorbankan kesenangan diri sendiri demi orang lain, demi siapa saja. Kita rela tidak disenangkan. Kesenangan kita direnggut, direbut, tidak apa-apa. Kita rela. Justru kita harus mengorbankan kesenangan diri sendiri demi Tuhan, demi kebenaran, demi kepentingannya, demi tugas dan tanggung jawab yang beri pada kita. Karena kesenangan orang percaya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita sudah mendapatkan Tuhan, kita tidak butuh kesenangan apapun di luar itu. Amin. Amin. Kesenangan kita adalah Tuhan. Jangan cari kesenangan, cari Tuhan, kau pasti senang. Kau pasti memiliki dari sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi kesenangan kita cuma satu, apa? Menyenangkan Tuhan dengan melepaskan kesenangan kita sendiri. Itulah kekristenan yang benar. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan.